Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UT. Saat ini saya sedang berada di Gerai Hutan. Di sini saya sedang bersama narasumber saya. Mohon diperkenalkan diri, Bapak. Halo, saya Reza sebagai tim produksi dari Gerai Hutan. Sebenarnya saya tertarik dengan namanya Mm-mm. Gerai Hutan gitu. Bapak mohon diceritakan sedikit alur produksinya. Kita bicara latar belakang ya. Jadi 2017 saat itu kita masuk ke namanya program perhutanan sosial. Dari program itu terciptalah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat. Salah satu produknya adalah kopi. Nah, kebetulan kita ada di waktu itu pendampingan di Desa Cahaya Alam dan juga di Desa Danau Gerak. Saat itu kita bingung kan mau gimana nih bahan-bahan ini, dan juga waktu itu kita belum tahu pasarnya kemana. Itulah kita baru kepikiran, oh kenapa kita nggak bikin brand aja sendiri, lalu kita pasarkan dengan gaya storytelling yang baik, cerita di baliknya itu apa. Akhirnya terciptalah yang namanya Gerai Hutan. Jadi Gerai Hutan dibentuk untuk ruang kreativitas petani. Di Gerai Hutan nggak cuma produksi kita bicara, tapi ada juga pelatihan, ada juga pengembangan, dan juga mini lab lah untuk petani-petani tadi kurasi produknya sendiri. Contoh misalnya mereka punya produk kopi robusta, nanti kita nilai, oh apakah ini sudah benar pengolahannya. Gerai Hutan itu sebenarnya social enterprise karena kita hubungan dengan sosialnya langsung. Jadi kita dapat jiwa sosialnya di situ, kita juga dapat ekonominya secara tidak langsung. Oke, berjalannya waktu, banyaklah kita dengan di wilayah-wilayah lain yang punya nilai yang sama. Contoh ada di Pagar Alam, Bukit Cogong, Musirawas, Ranau. Oh ternyata produk Sumsel ini bisa dikembangkan. Seiring berjalannya waktu kita punya template sendiri untuk bisnisnya. Jadi oh kita cukup supplier aja. Untuk sekarang ya. Iya. Nah dari situ baru kita konsisten dari stok dan lain-lain. Alur produksinya mulai dari bahan baku sampai ke tangan konsumen. Oke. Jadi kita punya kelompok tani di beberapa wilayah. Contoh di Muara Enim di Semendo. Ada juga yang individual. Ada lagi di hutan adat Tebet Benawa. Itu di Pagar Alam. Terus di Musirawas kita punya HKM Bukit Cogong namanya. Hutan kemasyarakatan di situ juga ada. Nah, salah satunya produknya madu. Sebelum kita masuk ke proses produksi, kita ada yang namanya proses edukasi. Kita pengenalan dulu, pengenalan dengan petaninya, pengenalan produknya, terus kita ngenalin sistem panennya gimana, terus pasca panennya gimana. Baru dari situ terbentuklah produknya. Jadi kita nggak cuma menentukan kualitas ya, tapi kita juga menanamkan capital placement di situ. Nah, dari situ petani-petani tadi produksi raw materialnya, lalu jadilah green bean atau biji kopi mentah. Sudah dilanjutkan dengan proses sortasi, baru dikirim ke sini. Setelah dikirim kita produksikan, produksi, kita inovasi produknya. Mulai dari kita jual kopi biji, kopi bubuk, dulu terus kopi celup, ya waktu itu. Sekarang kita cuma fokus di kopi biji. Ada proses develop, kita QC, setelah QC baru kita jual. Kita punya B2B, salah satunya yang terbesar B2B-nya mitra dengan Kopi Lur. Coffee shop ya? Ya, kopi. Untuk B2C kita biasanya end user, customer reguler. Dari keuntungan itu baru kita putarkan lagi untuk pengembangan lagi di hulunya, sektor hulu. Artinya hulu hilir jalan, rantainya juga jalan. Artinya dari petani kembali lagi ke petani. Untuk rantai nilainya sudah cukup jelas, juga inspiratif sekali ya. Benar. Keuntungannya bukan hanya untuk coffee shop ini, tapi juga kembali lagi ke petaninya. Benar. Ya. Untuk bahan baku sendiri di Gerai Hutan ini dalam 1 bulan biasanya habis berapa kilo? Tertinggi saat ini di 600 kilo per bulan. Setiap kilo dari 1 kilo kopi mentah, timbulnya itu berapa gram? Biasanya kan ada penyusutan ya? Ya, sebenarnya penyusutan itu standarnya di 15%, sampai paling tinggi itu di 20%. Artinya bahan baku di Gerai Hutan ini didapat dari petani dampingan tadi ya? Salah satunya. Atau ada lagi supplier yang memasok? Kita ada beberapa daerah yang masuk, kalau statusnya di lokal itu kosong. Contoh kita kerjasama dengan produsen lokal di Jawa Barat ataupun di Jawa Tengah untuk bantu supply kita juga. Bahan bakunya ini sebenarnya difokuskan dulu untuk daerah Sumatera Selatan, tapi ketika ada kelangkaan baru ke luar daerah. Betul. Produk dari Gerai Kopi ini, Gerai Hutan ini
Ada apa aja? Untuk produk kita punya kopi biji, kopi bubuk, macam-macam kemasan ya, mulai dari yang 100 gram sampai 1 kilo. Kita punya madu, terus ada lagi ini jasa. Jasa? Ya, kita punya produk jasa. Contohnya produk jasa roasting. Iya. Menarik sekali ya. Mm-mm. Alhamdulillah, informasinya sedikit banyak sudah kita dapatkan. Boleh saya lihat alur produksinya? Boleh? Yang baru datang tadi kan, ini contoh produk mentah yang belum diolah bahannya. Ya, Arabica. setelah ini harus ada quality control lagi ya? Nggak perlu. Karena kita beli udah bersih. Semuanya terima bersih. Oke, sahabat UT, alhamdulillah segala informasi sudah saya dapatkan dan video ini digunakan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pemasaran agribisnis. Terima kasih banyak untuk Bapaknya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.